Kang Deddy nangis melihat seorang anak kecil yang berumur 10 tahun yang tinggal sendirian di rawa-rawa. Di jam 12 malam ia masih mencari rongsokan. Ibunya udah meninggal sedangkan bapaknya jarang memberi perhatian kepadanya. Kang Deddy Mulyadi sedih melihat anak yang pintar itu, tapi mendapatkan tekanan dari alam. Ia bahkan tidak bersekolah, tapi sangat pandai sekali. Dan akhirnya Kang Deddy membawa anak tersebut ke suatu tempat. Nah, di manakah tempatnya? Mari kita saksikan videonya sama-sama. Cariin Abah. Mau cari Abah. Kayaknya itu waktu masa-masa COVID ya, soalnya Kang Deddy-nya masih pakai masker. abahnya kemana? Lagi ngerongsok. Ini orang mana? Hah? Orang mana? Aku orang sini. Itu orang itu ngerokok. Rawa rokok. Abah tuh bapak. Heeh. Ibunya masih ada? Nggak ada. Kemana ibunya? Oh, ternyata dia hidup sama abahnya atau biasanya tuh bapak, dan ibunya tuh udah meninggal, jadi hidup berdua doang ya. Udah meninggal. Bapaknya ngerongsok. Asli orang rawa rokok atau pendatang? Hah? Itu Cipendei mana? Cipendei Subang. Cipendei Subang. Pindah ke dia Iraha. Bulan puasa. Pindah ke dia. Oh, sekolah tuh? Sekolah enggak? Enggak sekolah. Sama sekali enggak sekolah. Waduh, ya tenges jam 12. Ini jam 12 malam ini. Tadi sendal. Di dia cicingnya di rawa-roko di mana? Gak pakai sendal, jam 12 malam masih nyari rongsokan dan masih kecil gitu loh. Untung ketemu sama Kang Deddy ya. Di eta di kebun aya saung. Cicing di saung. Oh, cicing di saung. Lain di imah lain. Tinggalnya di saung, saung kebon. Aduh. Jam 12 malam nih anak masih. Ka imah yuk. Yuk. Kayak iya lamun ka ditu terus dipeting jam 12. Abahna kemana? Gak apa? Nggak tahu. Abahnya kemana? Gak tahu sudah pulang, Nggak tahu belum. Dulu sekolah sampai kelas berapa? Gak pernah sekolah. Tapi bahasa Indonesia bisa. Belajar bahasa Indonesia di mana? Belajar sendiri. Oh. Cipendeuina mana? Omas. Iya, gak sekolah tapi bahasa Indonesianya lancar ya. Hebat juga, belajar di mana? Ibu maotna iraha, ibu maotna. Apa? De apa? Di dia cicing di saung jeung bapak. Bahkan ibunya meninggal tuh nggak tahu nih anak. Sungguh ada agak aneh Teu gitu. sakola. Engke lamun sakola deui daek teu? Daek. Ayo ngilu yuk. Jam 12 begini anak. Ya Allah, hidup begini. Tukang rongsok. Iya.
Tanpa pikir panjang ya Lur, langsung dibawa gitu sama Kang Din, langsung ditolong. Mantap. Buat apa ngerongsok? Buat itu batu-batu bapak. Bantu-bantu bapak. Kan makannya cuma berdua. Di rumahnya ada berapa orang? Ya 2 sama aku. Oh, berdua aja. Sehari suka dapat berapa? Nah, sehari suka berdua tuh suka dapat 30. 30. Terus dipakai makan. Kok bisa bahasa Indonesia lancar? Belajar bahasa Indonesia di mana? Hah? Belajar bahasa Ada Indonesia yang ngajarin. Siapa yang ngajarin? Ibu-ibu. Hah? Ibu-ibu. Siapa ibu-ibu yang ngajarinnya? Kemarin suruh itu belajar sama dia, belajar bahasa Indonesia. Nah, di situ. Kok cepet belajarnya? Iya. Bahasa Indonesianya kok cepet belajarnya ya? Iya. Hebat. Baca tulis nggak bisa? Enggak. Nggak bisa. Nggak pernah sekolah sama sekali? Enggak. Pindah ke sini bulan puasa kemarin. Asalnya di Cipendei. Dulu di Cipendei apa kerja bapak? Kalau di Cipendei nyetak bata. Nyetak bata. Oh iya, nyetak bata daerah situ ya. Kamu suka ikut nyetak bata? Enggak. Mikul nggak? Cuman bantu naikin bata. Oh, naikin bata ke mobil. Namanya siapa? Caswara. Caswara. Ini gak pinter nih anak nih. Tadi keluar rumah jam berapa? Keluar rumah aku jam 6. Jam 6. Jam 6 pagi. Jam 6 sore. Sore. Nah, dari pagi sampai jam 6 di rumah ngapain? Di rumah. Itu aja. Kadang-kadang tidur. Kadang-kadang itu Ulin ada temennya? Ada. Temennya siapa? Gak, namanya gak tahu, lupa. Ya, sedih banget. Berat banget itu. Gak punya ibu. Nyariin bapak. Di sananya di saung siapa? Gampang tersentuh ya, Kang Din langsung tersentuh gitu ngedenger apa yang dialamin sama anak ini gitu ya. Nah, saung abah sendiri, bapak. Abah tanahnya tanah orang. Abahnya bikin saung di situ. Iya, Numpang bikinin saung. Kalau makan beli. Iya. Belok kiri ya? Enggak. Ntar dulu. Di mana masuknya di mana? Di sini nih, gang ini nih. Gang mana? Ini. Kelewat. Ini. Mana? Ini tah, ini bolong ini. Ini, Iya. yang kiri. Iya. Gak pakai sendal gimana kalau nginjak paku? Ada sendal. Ada, nggak dipakai. Iya. Awas giginya. Nah, Dalam. kamu pegangin itu. Nah. Aduh, kamu tiap malam lewat ke sini? Iya. Aduh. Jalan lagi. Hah? Ada jalan lagi. Nggak ada jalan lagi? Iya. Aduh. Oh, malam-malam lewat ke sini? Iya. Udah biasa. Kemarin aku jatuh di sini. Di mana jatuh kemarin? Di sini nih. Malam. Iya. Bayangkan lewat sini setiap malam gitu. Ini terang tuh karena ada kamera gitu, karena ada lighting lampu. Ya kalau nggak ada ya HP juga pasti nggak punya ya kan, pasti gelap banget itu. Tapi bisa loh ya. Salut. Itu siapa tuh? Siapa? Ini rongsoknya dikumpulin di sini. Iya. Nanti Jual, dikumpulin nanti dibersihin dulu. jualnya ke siapa? Ya ke tukang rongsokan lagi. Oh, ada yang beli. Iya. Allahumma. Tuh, keleset. Ini berat banget, ini anak luar biasa nih. Tiap malam. Iya. Kamu pulang jam berapa ke Kalau sini? pulang kadang-kadang pagi jam 6. Kadang-kadang
Jam 6 pagi. Nginepnya di mana? Ya kalau nginep Di emper. apa? Kamu tinggal di sini. Berdua di sini. Tinggal di rumah kayak gini ya. Aduh, ini mah bukan gubuk lagi sih, udah saung ini mah. Ya Allah ya Rabbi. Astaga. Kamu di sini tidur? Iya. Mandinya di mana? Mandi di sana tuh ada sumur. Ini. Di sana tuh. Minum kamu di mana di sini? Dia minta airnya di masak di sini. Mana? Tempat masaknya mana? Ini bekas makan tadi. Itu bekas apa? Telur. Iya buat ngilangin nyamuk. Oh, ngehilangin nyamuk pakai ini. Tapi kreatif ya ini anak ya, bisa maksudnya bisa memanfaatkan hal-hal yang seadanya gitu. Ya. Pakai apa lagi nggak tahu. Hilang nyamuk ini juga. Ini sudah sangat mandiri loh, sangat terampil ini. Kamu ngilangin nyamuk pakai ini? Iya. Gimana lagi dah? Oh iya salah. Nyamuknya hilang pakai itu. Iya. Tapi ngempul pak. Ngebul, ngetek. Kamu nggak mau? Komunikasinya tuh lancar gitu ya, diajak ngomong tuh jadi enak, nyambung gitu. Bener-bener pinter, apalagi kalau sekolah. Ini gak sekolah aja udah pinter. Kamu nggak malam ini nginepnya nggak di sini? Hah? Nginepnya nggak di sini? Kemana lagi? Hah? Ada nanti tempat nginepnya. Mau? Mau? Nanti bapaknya nyariin nggak malam ini? Suka gak nyariin. Nggak suka nggak nyariin. Aku kemarin ditangkap sama bapak seminggu gak dipulang. Di mana kamu ditangkap? Dibuang ke mana nggak tahu. Aku udah hasil pulang. Satpol PP mana? Purwakarta? Iya. Di mana kamu ditangkapnya? Di situ mula di Hah? sekitar itu pasar Jumat. Kenapa ditangkap? Aku lagi cari rongsokan nggak tahu ditangkap. Kok ditangkap? Terus habis ditangkap di kemana ya? Ya dibawa nggak tahu ke kota mana, aku nggak tahu. Terus Terus? aku nanya-nanyain kemana aja. Aku mau diturunin di situ. Iya. Terus Nah pas itu pas bisa balik lagi ke sini gimana ceritanya? aku nanya-nanya aja ke orang-orang. Terus Nah Pak, bagaimana cara ke Purwakarta, jalannya lurus dan nanti di sana ada angkot. Nah naik angkot aja ya. oh bukan kota kali. Iya. Ke daerah kecamatan lain Iya bener. dituruninnya. Ini untuk bakar ini nih. Iya. Udah, kamu nggak usah tidur sini, yuk ikut sama aku yuk. Yuk, nggak usah tidur sini, kamu nanti jangan tinggal sini lagi. Nanti biar besok bapaknya ditemuin. Ayo. Di mana, A? Ngapain? A pulang ke rumah. Ayahmu ini ada anaknya bagus banget. Terus kemudian nginepnya di pinggir sawah. Nanti suruh nginep bareng A di situ di rumah A, ya. Sok A itu cepat pulang, ya. Ayah udah di rawa. Jadi cepet situ motong jalan SMP 5 ya. Ya. Duluan. Ya udah nggak apa-apa. Bayangin dia anak kecil ini di sini sendiri menghadapi beratnya hidup. Kamu yang seusia dia, nasib kamu lebih baik dibanding dia. Kan ya setiap hari harus
lewat situ, gimana kalau ada paku beling ya, ada binatang ular gitu. Aduh, hebat nih bocah nih. Kamu udah makan? Hah? Udah makan Udah. belum? Hah? Udah. Udah. Di mana? Tadi ada yang ngasih. Luar biasa. Anaknya anak baik, penuh kerja keras. Siapa namanya? Suara. Jaswara. Jaswara mau saya antar ke rumahnya anak saya, ke rumahnya Maula, biar dia tinggal sama Maula aja. Ya. Iya. Tidur biasa jam berapa? Kalau tidur ya kadang ya bagaimana pulangnya. Pulangnya jam? Kalau nggak pulang ya, kalau nggak pulangnya pagi berarti tidur di pertoko. Oh, pakai nih. Masker pakai. Tidur di emper toko. Sama bapaknya nggak pernah dicariin? Enggak, Bapaknya umur berapa sih? nggak tahu. Ibunya udah meninggal, terus bapaknya nggak memperhatiin ya. Dia survive sendiri nih anak, anjir. Nggak tahu. Kamu sama sekali nggak pernah masuk kelas sekolah? Enggak. Jaswara. Kisah kamu, aduh, luar biasa. Baru nemu saya. Luar biasa. Ya bayang anak tinggal di tempat saya sih rawan ya. Nggak ada rasa takut dalam dirinya, luar biasa. Dia terlatih oleh alam dan baik anaknya. Bapak namanya siapa? Bapak namanya Harun. Pak Harun. Kuburan ibunya di mana? Hah? Kuburan ibunya. Ciamas. Ada kuburannya? Ada kuburannya? Ada. Ya, bagi anak-anakku dimanapun berada, kalian yang masih punya orang tuanya punya kemampuan, bersyukurlah ada di antara saudara kita ya kehidupannya seperti ini. Pernah pindah kemana aja? Oh, dulu dari Kuli Muat Bata pindah ke sini Ngerongsok, akhirnya tinggal di situ gitu. Kenapa katanya pindah dari Muat Bata terus pindah ke sini? Katanya di Matwata itu capek. Oh, capek. Katanya ada yang bilang di Sulawesi ramai itu nggak cari rongsokannya, sekilonya 5.000. Ya udah, papa lumayan. Ya udah, papa pindah ke sini. Kalau di Ciomasnya punya punya rumah? Punya. Ada rumahnya? Ada. Sekarang diisi sama siapa? Hah? Diisi sama siapa? Itu dijual. Oh, dijual. Rumahnya dijual sama bapak. Habis uangnya mungkin ya? Udah habis. Dipakai apa kok habis? Itu kan beli kayu. Terus? Itu. Jadi dia sempat punya rumah ya di Ciomas, tapi rumahnya itu udah dijual. Terus uangnya kenapa gak dipakai buat usaha gitu ya, buat dagang atau apa gitu? Atap. Oh, beli itu yang tadi, rumah tadi. Oh, itu mah tuh berapa tuh? Iya. Yang lainnya pakai Berobat. Berobat mama. pas udah berobat. Iya, jadi bapak. Tapi bagus ya, uangnya dipakai berobat ternyata. Iya sih.
Salut sama bapaknya juga. Bapaknya dulu menjual rumahnya untuk biaya berobat ibunya. Ibunya meninggal. Dan kemudian berhenti dari kuli mikul bata, milih menjadi pemungut rongsok dan hidup tanpa rumah. Bapak punya anaknya cuma satu. 2. Satu lagi siapa? Kakak. Kakaknya di mana? Ya ada di hilir. Di hilir di mana? Di itu daerah Cikampek. Sama siapa? Hah? Sama siapa kakaknya? Sendiri di sana? Ngerongsok juga? Enggak. Ngapain? Itu tukang gawe kuota. Oh, jadi tukang traktor. Kerja di sawah. Oh, hebat ini, anaknya pinter. Ngomongnya juga lancar. Bapaknya jarang pulang? Jarang. Ya Allah ya Rabbi. Ketemu nggak 2 hari sekali sama bapak? Enggak. Paling juga 3 hari sekali. 3 hari sekali. Kalau bapak nginepnya suka di mana? Enggak tahu. Nggak tahu. Bapak kamu nggak takut kamu di situ? Jadi sama bapaknya tuh ketemunya tuh 3 hari sekali ya, bahkan bisa dibilang lama banget gitu ya. Anak sekecil ini nyari makan sendiri gitu. Orang tua nggak ada sama sekali ya, hidup di gubuk. Ya udah cari makan sendiri gitu, hidup sendiri. Luar biasa ya. Jadi kamu tidur sendiri di itu, di situ? Di situ sendiri? Luar biasa ya. Nggak sedikit pun nggak ada rasa takut, nggak ada. Kalau hujan? Kalau hujan kan di situ ada karung. Pakai simut karung. Selimut. Jadi kamu diselimut karung di situ. Dalam keadaan Dipakai buat selimut. Aduh. Gatel. sendiri, hujan, gelap, nggak ada ini. Kamu sendiri di situ? Luar biasa. 10 tahun. Kadang-kadang ada yang nemenin teman. Oh, teman dari mana yang nemenin? Ya teman suka ngerosok juga. Oh, orang mana? Orang situ. Asli orang Rawa. Iya. Anaknya Kang Dedi, namanya Maula, kuliahnya di Unpad. Ya, dia sudah sejak SMP sudah hidup di sini. Udah terpisah juga dari orang tua sejak SMP, hidupnya mandiri, sampai sekarang udah mandiri banget. Nah, dia itu banyak adik asuhnya. Nah, ini mungkin nggak tahu adik asuh yang keberapa. Jadi sama Maula. Nah, udah nyampe. Ini aslinya orang Cipendei, ketemu sama ayah di jalan. Terus setelah dicek, dia tinggal di Saung. Kalian lihat duduknya nih, anak sopan banget itu, punya attitude, adab gitu ya, pinter. Ini gak sekolah loh, bayangkan kalau sekolah gitu, seberapa smartnya. Di Rawa. Anak segede gini tinggal sendiri di sana, tidur sendiri. Dan ini anak baik. Bapaknya nggak, kadang ketemu, kadang ibunya udah nggak ada. Sama di sini. Akhlaknya baik, Kak. Bahasa Indonesianya lancar, sikapnya sangat beradab. Gak pernah sekolah, nanti suruh sekolah.
ya. Lu lihat, bisa lihat orang baik, bukan anak jalanan. Ini sekolah. Makanya Udah. udah di sini sehari-hari ngelap motor, sapu, perlu belajar. Katanya si bapaknya jual rumahnya untuk pengobatan ibu. Sampai nangis gitu Kang Deddy, ngeluarin air mata. Saya akan di sini ya. Kalian lihat. Sekolahin. Nggak usah mulung lagi ya. Kamu tinggal di sini. Nanti besok bapaknya saya temuin. Ya, kamu nggak usah mulung lagi di sini sama aku. Ya. Mau kan? Mau, nanti besok beliin baju. Ya, no, cas suara. Sekarang cas suara sudah tinggal di sini. Nanti dianggap adik Maula di sekolah sini pulang. Saya pulang ya. Ya. Mau kan ya sini? Pulang ya. Oh, sama aku. Sini Kak, kalau bisa sih ada baju itu ganti baju dulu. Baju apa kecil kayak gini ada kan? Ya, kamu ganti baju, kamu tidak sini. Kita mandi dulu ya. Ya mandi dulu ya. Ya itu dia, anak umur 10 tahun, ibunya meninggal, bapaknya jarang ketemu. Temu di tengah jalan sama Kang Deddy jam 12 malam dan akhirnya melihat kondisi gubuknya, bahkan bukan disebut gubuk lagi, udah disebut saung gitu ya. Anaknya kreatif, pinter, gak sekolah, bahasa Indonesianya lancar walaupun diajarin sebentar, apalagi kalau sekolah gitu ya. Akhirnya dibawa sama Kang Deddy ke rumah anaknya ya, dan akhirnya ya diasuh gitu, jadiin adik angkat. Sampai nangis loh Kang Deddy. Jadi itulah hebatnya pemimpin kita, gubernur sejauh barat. Oke, terima kasih yang udah menonton dan terima kasih.